dari kelompok 2, mata kuliah Konsep Dasar PKN SD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Perkenalkan, nama saya Tritanti Manu. Nama saya Francisca Priska Olivian Yahoenai. Nama saya Lili Misa. Nama saya Maria Anila Bahai. Dan nama saya Hans Valen Adib Benu. Kali ini kami akan melakukan wawancara di beberapa tempat dan juga kami akan mewawancarai beberapa orang. Oleh sebab itu ikuti terus video kami. Dah. Selamat sore Bapak. Sore. Maaf mengganggu. Perkenalkan, nama saya Lili Misa dari program studi PGSD. Mau izin wawancara, boleh tahu Bapak nama siapa? Pak Joko. Pak Joko. Nah, di sini saya mau wawancara dengan tugas dari mata kuliah Konsep Dasar PKN SD. Di sini saya mau bertanya di Bapak. Bapak seringkali melihat anak-anak di panti asuhan sering menjadi korban pelanggaran HAM. Nah, seperti penyekapan anak panti asuhan. Nah, menurut Bapak, apakah hal seperti ini bertentangan dengan cinta tanah air? Mengapa? Betul. Coba Bapak berikan alasan. Iya, itu betul sangat mengganggu generasi muda, khususnya untuk anak yang orang nggak punya kasihan. Ya, jadi itu harus dicegah. Terus dibimbing yang baik, mudah-mudahan yang penjaga panti asuhan itu disadarkan gimana, dijalankan hukum yang baik. Itu saja Bapak. Iya, itu aja. Terima kasih banyak Bapak. Selamat sore. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lili Nisa dari kelas 1C. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari hasil wawancara saya kepada Bapak Joko tentang anak-anak di panti asuhan yang sering menjadi korban pelanggaran HAM seperti penyekapan anak di panti asuhan, dan hal seperti ini menjadi bertentangan dengan cinta tanah air. Nah, dari hasil wawancara dan jawaban dari Bapak Joko, saya mengambil kesimpulan bahwa tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak-anak di panti asuhan seperti penyekapan sangat mengganggu perkembangan generasi muda, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, hal tersebut bertentangan dengan semangat cinta tanah air karena menciptakan ketidakadilan dan merusak masa depan anak-anak yang seharusnya dilindungi dan dibimbing dengan baik. Oleh karena itu penting untuk mencegah tindakan tersebut dengan memberikan pengawasan yang ketat serta mendidik penjaga panti asuhan agar memahami cara memberikan perawatan yang baik termasuk penegakan hukum yang tepat dan sesuai. Halo, selamat sore Kak. Perkenalkan, nama saya Francisca Priska Olivian Yahoenai. Saya dari Prodi PGSD Undana. Nah Kak, di sini kami izin wawancara. Boleh minta waktunya sebentar Kak? Oh, boleh. Boleh tahu namanya Kakak siapa? Fuldi. Oke, ya Kak. Di sini saya ingin menanya Kak, ini Kakak pernah lihat acara di TV seperti pekerja rumah tangga yang disekap oleh majikannya dan sering tidak mendapat hak-hak mereka. Menurut Kakak, bagaimana kita sebagai warga negara yang cinta tanah air dapat mencegah dan melawan tindakan seperti itu Kak? Kalau menurut saya, kalau seperti itu kan, kalau kita pergi dari yayasan, ya mungkin dari yayasan bisa membantu. Kalau untuk jalan sendiri, pastinya kalau kita bisa minta tolong yang di sekitar orang di sekitaran kita, pastinya harus menolong sesama, membantu, dikeluarkan dari situ, dikeluarkan dari majikan itu. Mesti kayak gitu. Oke, baik Kakak, terima kasih. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil wawancara tersebut adalah kita sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan melawan tindakan eksploitasi ini. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, mendorong penegakan hukum, membangun jaringan dukungan, memperkuat regulasi, dan membangun budaya hormat dan menghargai terhadap pekerja rumah tangga. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi pekerja rumah tangga, serta mencegah dan melawan tindakan eksploitasi ini. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Kak. Ya Kak, mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Perkenalkan, nama saya Tritanti Manu, mahasiswa dari
PGSD Undana. Nah Kak, di sini sebelumnya saya bisa berkenalan dengan kakak siapa? Nama saya Gracia. Oh ya Kak Gracia. Kak, di sini kami ada tugas konsep dasar PKNSD terkait cinta tanah air dan bela negara, toleransi juga dengan HAM. Nah Kak, di sini boleh saya bertanya sedikit? Baik Kak. Nah Kak sering melihat banyak orang sakit yang ditelantarkan karena tidak punya biaya untuk berobat. Nah menurut Kakak, apakah pemerintah dan masyarakat sudah cukup peduli tentang masalah tersebut, dan menurut Kakak upaya apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka? Oke, ini kalau soal itu mungkin untuk yang saya pernah lihat ya memang ada Kak. Terus apa Kak tadi dia bilang? Kakak sering melihat banyak orang sakit yang ditelantarkan karena tidak punya biaya berobat. Nah menurut Kakak, apakah pemerintah dan masyarakat sudah cukup peduli tentang masalah tersebut, dan menurut Kakak upaya apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka? Untuk kepedulian pemerintah dan masyarakat ini sebenarnya saya kurang. Banyak sekali kalau kita turun ke kampung-kampung ya, banyak orang yang ya sakit tapi tidak bisa untuk berobat, mungkin kekurangan biaya. Jadi pemerintah ini kurang berpartisipasi untuk membantu mereka ya. Puji Tuhan sekarang ini banyak tenaga kesehatan yang punya dengan sukarela tanpa memungut biaya untuk membantu. Kalau untuk yang berikutnya tadi apa Kak? Upayanya itu mungkin lebih baik, saya ingin mungkin pemerintah dan masyarakat itu lebih, masyarakat yang mampu itu lebih kayak membantu seperti itu. Banyak juga kan di sini kan orang sakit nih, kita tidak tahu toh mereka ini sakit bagaimana, apakah nanti ada yang hal buruk terjadi toh. Jadi pemerintah itu lebih aktif untuk ke kampung-kampung. Ada banyak sekali yang seperti itu Kak. Itu saja sih. Baik, terima kasih Kak. Selamat sore. Masalah kesehatan dan ketidakmampuan untuk mengakses perawatan medis karena masalah biaya memang menjadi tantangan besar, terutama di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Meskipun ada program pemerintah seperti BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, masih banyak orang yang merasa kesulitan mengakses layanan kesehatan, baik karena kendala administratif, kurangnya fasilitas di daerah terpencil, atau karena masalah sosial ekonomi lainnya. Meskipun ada upaya dari pemerintah dan masyarakat, kesadaran dan implementasinya masih bisa ditingkatkan. Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih merata dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu. Program-program bantuan sosial dan asuransi kesehatan sudah ada, namun distribusinya dan pemahamannya di masyarakat masih perlu diperbaiki. Sementara itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam membantu, baik dengan cara mendukung program-program sosial atau langsung memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, penyuluhan dan edukasi. Nah, masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih baik tentang hak mereka atas layanan kesehatan, terutama terkait BPJS dan program pemerintah lainnya. Yang kedua yaitu kampanye solidaritas. Nah, masyarakat bisa terlibat dalam kampanye atau organisasi amal yang menggalang dana untuk membantu mereka yang membutuhkan perawatan medis namun tidak mampu secara finansial. Yang ketiga yaitu inisiatif masyarakat, program kesehatan berbasis komunitas yang melibatkan relawan dan dokter sukarela bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil. Nah, secara keseluruhan memang diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa akses terhadap perawatan kesehatan menjadi lebih merata, terutama bagi mereka yang tidak mampu.
Perkenalkan, nama saya Hans Valen Adi Benu. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana. Sebelumnya saya boleh berkenal dulu dengan kakak. Kakak namanya siapa? Kak Max. Kak Max. Ya. Oke. Baik. Kakak dari Prodi mana? Dari Prodi BK. Oke, dari Prodi BK. Jadi izinkan saya siang hari ini ingin mewawancarai kakak mengenai cinta tanah air dan bernegara dan juga kolerasi dengan pelanggaran-pelanggaran HAM. Mungkin bisa meminta waktunya beberapa menit, kakak? Ya, bisa. Baik. Oke, kakak. Jadi pertanyaannya, kakak seringkali melihat orang yang sering main hakim sendiri di kalangan masyarakat. Nah, contoh seperti orang lain memukul tanpa bukti yang jelas. Nah, menurut kakak, apakah itu mencerminkan cinta tanah air? Menurut kakak, bagaimana cara kita menghentikan hal tersebut? Oh, baik ya, terkait dengan orang yang pukul sembarang tanpa alasan itu menurut saya bagian orang yang tidak cinta tanah air. Kenapa? Cinta terhadap sesama juga bagian dari tanah air toh. Jadi kita sesama manusia, sesama dalam satu bangsa itu saling mencintai. Kalau intervensi yang perlu diberikan, kalau menurut saya itu kita kasih tahu saja kepada orang, jangan memukul. Memukul itu harus tanpa bukti, tanpa alasan yang jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak kakak. Mungkin sudah membuang waktu sedikit. Ya. Terima kasih kakak. Selamat siang. Oke, baik, kali ini saya akan memberikan kesimpulan sedikit mengenai wawancara yang telah saya lakukan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa memupuk rasa keadilan, rasa saling menjaga satu sama lain, dan tidak main hakim sendiri. Seperti kita ketahui, banyak sekali manusia, orang-orang di luar sana yang seringkali main hakim sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa kita tidak adanya rasa cinta tanah air terhadap sesama. Jadi rasa cinta tanah air berarti kita mencintai bangsa kita, kita mencintai masyarakat kita dengan cara kita tidak saling main hakim sendiri, tidak saling menyakiti sesama dengan cara-cara yang kekerasan seperti itu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa memupuk rasa cinta tanah air agar tidak terjadi hal seperti itu. Dengan cara apa? Kita menanamkan nilai-nilai Pancasila dan selalu mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Terima kasih. Selamat sore Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Maria Anila Bahi dari program studi PGSD dari Universitas Nusa Cendana. Di sini kan Bapak bisa wawancara sedikit terkait dengan Saya bisa apa tentang dengan cinta tanah air. Oh, cinta tanah air itu kita harus bagaimana ya, untuk cinta tanah air kita harus rela berkorban untuk semuanya toh, manusia, alam dan semuanya toh. Ya. Bapak, ini ada soal, bisa Bapak jawab? Apa sudah, kalau ada bisa jawab ya jawab. Sebelum itu perkenalkan dulu. Bapak Agus. Bapak Agus. Iya. Ini dari untuk memenuhi program studi konsep dasar PKNSD. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, apa tugas kita sebagai warga negara untuk melindungi hak orang lain? Dan menurut Bapak, apakah itu bagian dari cinta tanah air? Ya, cinta, ya betul, itu untuk itu harus cinta tanah air juga toh. Gimana ya? Cinta tanah air itu tuh luas wawasannya, bukan masalah sama orang, sama alam, sama ini juga semua. Cinta tanah air itu kita harus membanggakan diri kita sendiri, membanggakan orang lain, membanggakan ini lingkungan dan semua orang toh. Itu termasuk cinta tanah air. Tugas kita sebagai warga negara untuk melindungi hak orang lain. Untuk melindungi orang itu ya kita harus toleransi semuanya toh. Hak orang lain itu kita harus menghargai hak orang lain, apa haknya orang lain itu kita harus juga mengikuti apa haknya orang itu. Jangan sampai kita menyakitin apa itu kan termasuk menghargai orang lain kan. Terima kasih Ya, Bapak. Baik, dari wawancara yang telah saya lakukan dengan seorang bapak tentang
apa tugas kita sebagai warga negara untuk melindungi hak orang lain, dan menurut Bapak apakah itu bagian dari cinta tanah air? Dari wawancara ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa melindungi hak orang lain merupakan tanggung jawab setiap warga negara yang harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak individu, ketaatan terhadap hukum, dan keterlibatan aktif dalam menciptakan keadilan sosial. Tindakan ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga wujud nyata dari cinta tanah air. Dengan menjaga hak sesama, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang harmonis, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, cinta tanah air sejati terlihat dari bagaimana kita memperlakukan sesama dengan adil dan bermartabat.